wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Irawan. Saya Ina Kurniasari. Saya Maria Agustina. Saya Regi Bintaro. Saya Rista Humaira. Dan saya Sasa Nabila. Teman-teman, tahu tidak apa itu tumbuhan nikotil? Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang tumbuhan nikotil. Berikut penjelasannya. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang mempunyai biji berkeping dua. Biji tumbuhan dikotil dilindungi oleh karpel. Setiap tumbuhan dikotil memiliki sepasang ketiladon. Hal inilah yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. Yang pertama, memiliki biji berkeping dua. Yang kedua, mengelas saat berkecambah. Yang ketiga, akarnya tunggang. Yang keempat, memiliki batang bercabang. Yang kelima, tulang daun oval atau berjari. Yang keenam, tidak memiliki tulang tudung akar. Yang ketujuh, batang berkambium. Dan yang kedelapan, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar. Yang kesembilan, memiliki silem dan poen. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, dan 5. Klasifikasi dikotil dibagi menjadi 34 jenis. Kami akan membahas 5 jenis klasifikasi dikotil. Yang pertama yaitu Proteales. Contohnya berasal dari famili Proteaceae dengan anggota Protea, Nelumbonaceae dengan anggota yaitu Nelumbo sp atau seroja air. Yang kedua yaitu Pabales. Contohnya berasal dari famili Labaceae atau Leguminoceae alias polong-polongan seperti kedelai, kacang tanah, kacang kratok, kacang panjang, dan lain-lain. Tidak hanya itu, ada akasia, putri malu, dan bunga merak juga tergolong Fabaceae. Yang ketiga yaitu Rosales. Contohnya famili Rosaceae dengan anggota mawar, strawberry, pear, apel, aprikot, cherry, blackberry, dan lain-lain. Serta famili Moraceae dengan anggota nangka, sukun, cempedak, pin, dan aran. Keempat, Cucur Bitale. Famili dalam ordo ini diantaranya Cucurbitaceae dengan anggota timun, labu air, labu siam, melon, dan semangka. Famili Begoniaceae dengan anggota begonia. Yang kelima, Myrtales. Contoh familinya adalah Myrtaceae dengan anggota eukaliptus, jambu air, jambu batu, kayu putih, jamblang, serta cengkeh, camu-camu, dan surawu. Serta famili Litteraceae dengan anggota bungur dan pacar kuku. Halo teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang apa itu tumbuhan nikotil, ciri-ciri tumbuhan nikotil, klarifikasi tumbuhan nikotil. Nah, bersama saya Suci Irawan, kalian akan mempelajari tentang peran tumbuhan nikotil di berbagai bidang. Baiklah, bidang yang pertama yaitu ekosistem. Tumbuhan nikotil dalam ekosistem berperan sebagai produsen fotosintesis, yaitu menghasilkan makanan dan oksigen, serta menyerap karbon dari atmosfer. Yang kedua, menjadi habitat bagi organisme lain. Contohnya tempat tinggal atau tempat berteduh fauna, seperti tarsius, orangutan, serangga, maupun burung. Nah, yang ketiga, tumbuhan nikotil sebagai penyusun ekosistem seperti tumbuhan liana atau rotan, ekosistem hutan, hujan tropis, meranti, tumbuhan kaktus, ekosistem gurun, mapel, jati, atau ekosistem hutan gugur. Kemudian, tumbuhan nikotil juga berperan di bidang pangan, yaitu sebagai sumber makanan pokok seperti singkong, ubi, kentang, kangkung, kol, kubis, bayam, brokoli, kacang panjang, dan buncis. Dan juga ada juga umbi seperti wortel, lobak, maupun kentang. Buah-buahan juga banyak sekali ya, seperti durian, rambutan, alpukat, dan semangka, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga di bumbu masakan, seperti apa? Cengkeh, pala,
lada hitam. Nah, bukan hanya itu saja, bisa juga di bahan minuman, seperti yang kita minum sehari-hari ya, seperti teh dan kopi. Peranan tumbuhan dikotil dalam kesehatan yaitu tumbuhan obat. Yang pertama, tumbuhan kina untuk menyembuhkan malaria, tumbuhan mengkudu untuk menurunkan darah tinggi, jambu biji, daunnya digunakan untuk meredakan diare. Ciplukan digunakan untuk melancarkan urin atau diuretik. Daun sirih sebagai antibiotik meredakan batuk, daun sirsak aktivitas anti kanker, jeruk nipis dan lemon sebagai meredakan batuk. Peran tumbuhan dikotil dalam bidang ekonomi yaitu kayu tumbuhan dikotil diperlukan untuk rumah tangga, kayu bakar, bahan bangunan. Tumbuhan rami digunakan seratnya sebagai bahan untuk membuat pakaian, labu air kulitnya digunakan untuk membuat koteka, bunga matahari, mawar, melati, krisan sebagai tanaman hias. Pembahasan dari kelompok kami mengenai tumbuhan dikotil. Semoga dengan pembahasan dari kelompok kami, kita dapat membedakan apa itu tumbuhan dikotil dan perbedaannya dengan tumbuhan kelompok lainnya ya. Sekian dari pembahasan dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum.